Jadi dari sini kita bisa mengetahui apakah itu sumbernya dari mana, atau datanya berasal dari mana dan menuju ke mana, itu terlihat daripada simbol data source ini. Biasanya pada saat kita pembuatan simbol data source, kita memperlihatkan ini merupakan entitas apa. Misal, kita dalam sebuah sistem mahasiswa, ada entitas yang namanya mahasiswa. Nah, ini mahasiswa berarti. Nah, biasanya pada saat pembuatan data source itu wajib dituliskan dalam bentuk apa disebutnya hurufnya lowercase, dan harus menggambarkan individu atau grup atau sistem yang berinteraksi dengan sistem kita. Jadi bisa jadi mahasiswa, bisa jadi misalnya ini sistem perbankan, sistem bank, karena dia akan berhubungan dengan sistem payroll kita misalnya. Nah, jadi kalau dalam room ini, dia hanya kotak saja. Jadi kalau dalam hall, dia bentuknya kayak kotak dengan ada bayangan. Lebih kurang mirip dengan bentuknya dokumen dalam flowchart. Kayak gini. Ini ada bayangan. Nah, ini data source. Kemudian data flow itu bisa dalam bentuk satu garis seperti ini, atau data flow yang bidireksional. Dan perlu kita ketahui, jika ada data flow ini, dia harus menuju minimal transformation process. Misal, kita nggak mungkin dari entitas ke entitas lainnya. Nah, kalau seperti ini, kita tidak tahu apa sih yang terjadi, proses apa sih yang terjadi, apa itu pengiriman data, apa itu misalnya penarikan data, kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita memberikan sebuah proses, kita akan mengetahui bahwa oh ternyata ini misalnya dia mengirimkan data atau dia melakukan update data. Sama halnya dengan data storage, kita nggak boleh yang namanya dari entitas langsung ke storage, harus melalui sebuah proses. Dan data flow, kita harus menyertakan data apa sih yang dikirimkan. Di tulisannya sini misalnya saya mengirimkan dari user ke sebuah sistem A. Saya mengirimkan identitas. Itu disertakan dalam data flow ini. Oke. Jadi jika kita bentuknya seperti ini, berarti kita mengirim misalnya user mengirim identitas pada A. Lalu sistem A ini akan mengirimkan feedback dan memberikan form bahwa data kamu telah diverifikasi. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa data flow ini terjadi secara tidak bersamaan, tidak sekaligus. Beda kalau misalnya seperti ini. Kita ini customer, lalu ini ada yang namanya sistem penjualan. Nah, sistem penjualan dia mengirimkan bill dan remittance advice. Nah, dokumen ini atau data ini dikirimkan secara bersamaan dalam sebuah dokumen yang sama oleh si sistem penjualan ke customer. Nah, karena dilakukan data dikirimnya secara bersamaan, ya berarti dia harus disatukan seperti ini. Dia mengirimkan bill kepada customer dan RA secara bersamaan tuh. Nah, saat pembayarannya, dia baru ngirim secara terpisah. Jadi kalau pada saat pembuatan data flow, jangan terlalu diirit-iritin. Jadi kalau misalnya sesuai dengan kenyataannya, harus sesuaikan dengan gambarnya gitu. Gambarnya harus menyesuaikan daripada kenyataannya. Ini baru ngirim uang, cash, advice. Nah, data flow bidireksional terjadi jika kita antara entitas ke proses, kita mengupdate sebuah data storage, di mana itu kita melakukan secara real time. Kita menarik data, dan kita mengirimkan data lagi secara saat itu juga gitu. Ini kalau ini harusnya kayak gini. Nah, seperti ini. Berarti itu dikirim secara bersamaan. Kita ngambil data atau kita kirim saat itu juga gitu. Berarti kalau seperti ini,
kemungkinan besar kita mengisinya dalam bentuk digital atau storage-nya. Tapi tetap ingat, kita harus ada entitas, kita ada proses, ada data storage ini. Ini kayak ada SPOK-nya kayak gitu lah. Nah, data flow, data storage. Jadi data storage atau data storage itu merupakan repository data yang mencerminkan penyimpanan data transaksi ICA atau akibat aktivitas tertentu. Jadi kalau dalam Rumley, biasanya dia tidak dalam gambarnya bagi garis 2 doang. Kalau dalam whole, yang digambarkan ada garis tutupnya. Dan biasanya data source itu tidak memperlihatkan bahwa dia itu bentuknya fisik ataupun non fisik. Kita nggak tahu apakah datanya dalam bentuk file kabinet atau dalam bentuk flash disk kah, hard disk kah, kita tidak tahu. Kita hanya mengetahui bahwa terdapat yang namanya penyimpanan data untuk transaksi keuangan pembelian. Nah, itu ada data source-nya. Dan biasanya dalam data source ini, baik dari simbol Rumley atau whole, itu kita menyatakan namanya. Misalnya, ini merupakan account payable. Nah, berarti jika kita ada sebuah narasi, data dimasuk jika pembeli berhutang, harus dikonfirmasi daripada database account payable dia. Nah, berarti si proses ini dia harus menarik data dari account payable dan akan digunakan untuk si entitas ini. Data account payable misalnya. Nah, tarik datanya. Nah, itu data source. Kita tidak akan tahu apakah bentuknya fisik maupun non fisik. Kemudian ada yang disebut transformation process. Jadi dalam transformation process ada kunci utamanya bahwa data transformation process atau proses jangan ditulis dan jangan diberi nama dan kata benda mati, tapi harus menggunakan kata kerja deskriptif. Misalnya, kita akan memberitahu bahwa ini adalah proses proses update data. Kita harus nulis ini update data, merupakan kata kerja. Update data. Kita nggak mungkin nulisnya data doang gitu, atau misalnya benda mati lainnya. Kita harus menuliskan kata kerja untuk transformation proses ini. Dan yang paling wajib adalah harus terjadi yang namanya data yang masuk harus berbeda dengan data keluar. Kalau misalnya kita hubungkan mengenai entitas proses, misalnya data masuknya adalah misalnya dia input data keuangan. Nah, hasilnya ditransformasi menjadi laporan keuangan. Jika sama aja input keuangan dengan input keuangan lagi, berarti tidak ada proses mentransformasi. Tapi kalau tidak ada proses transformasi, berarti ini bukan transformation proses, sebetulnya berbeda dengan simbol yang kita buat. Nah, oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwa sebetulnya elemen dasar ini, yakni data source, simbol data source, data flow, data storage, transformation process, simbol ini yang menjadikan kenapa permodelan itu, atau kita membuat diagram, itu bisa menerjemahkan apa isi pikiran kita dan bisa dibaca langsung oleh si pengguna. Karena udah ada aturan bakunya. Udah ada aturan yang nggak mungkin ini terjadi misinterpretasi kecuali udah salah daripada rule-nya. Nah, itu yang menyebabkan alasannya kenapa pembuatan DAV itu cocok untuk menggambarkan proposal sistem kita. Bisa proposal sistem atau menggambarkan sistem yang terjadi sekarang. Oke, nah, aturan dalam DFD. Jadi terdapat aturan umum bahwa all data flow must flow to or from process. Jadi harus melewati proses. Jadi kalau misalnya dia input, entitas, ini ada proses, ini ada outputnya ke entitas lainnya, atau misalnya dia outputnya ke storage. Nah, harus melewati proses dari dan menuju. A process must have at least one input flow or one output flow. Seperti ini. Nggak boleh kayak gini. Tiba-tiba ini ada proses. Tiba-tiba menghasilkan sebuah data. Jika hal ini terjadi,
Ada satu pertanyaan, kita salah baca narasi atau kita tidak membaca narasi dengan secara detail. Karena kalau misalnya ada output, pasti ada input. Nggak mungkin tiba-tiba ada laporan keuangan tanpa ada transaksi, kwitansi, dan bond. Dan tidak mungkin kita memasukkan input data keuangan, laporan keuangan tanpa ada hasil keputusan. Jadi ada satu hal yang wajib, jika ada input, maka ada output. Dan minimal satu input menghasilkan satu output. Tapi jarang ada satu input menghasilkan dua output dengan data yang berbeda. Biasanya kalau terjadi hal seperti itu berarti ada permasalahan. Apa yang dipecah datanya? Nah, berikutnya yakni the input to process must be sufficient to produce outflow. Sama kayak tadi. Input yang dimasukkan ke dalam proses itu harus ya sufficient, harus sesuai dengan apa outputnya, harus sama gitu. Nggak mungkin dia lebih jadi satu diproses jadi dua. Nah, proses must transform data. Jadi input yang dimasukkan datanya harus berbeda dengan data yang keluar. Input data dengan data input dengan data output harus berbeda. Data flow cannot cross each other. Jadi kalau bisa terjadi persinggungan, saat kita dari proses ini entitas satu ke proses satu. Kalau kita sebelahnya juga ada nulis entitas 2, proses 2. Ini kan berarti kan kita harus kayak gini. Nah, kalau misalnya dalam Visio itu ada semacam jembatan, tapi diupayakan tidak terjadi hal ini. Kita upayakan kalau misalnya seperti ini, kita gambarkan proses, berarti kita gambarkan satu lagi seperti ini. Nah, di sini ada satu permasalahan. Apakah dari satu ini ke dua, atau ini satu ke satu? Ataukah entitas 2 ini ke proses 1, atau entitas 2 ini prosesnya ke 2? Karena tidak ada, karena adanya kesinggungan ini. Tidak ada jembatannya. Kalau ada jembatan kita mengetahui, oh ternyata dari entitas 1 mengirimkan data ke proses 1. Dari entitas 2 dia mengirimkan data ke proses 2. Karena ada jembatan ini. Dan entitas wajib dilabeli dengan lowercase. Jadi harus pakai huruf kecil. Kalau hurufnya besar-besar semua ya berarti kita lagi marah-marah kalau di chat. Nah, untuk aturan umumnya, terus apa yang perlu kita hindari? Pertama, aktivitas menerima dan meneruskan dokumen ke bagian selanjutnya. Ya berarti tidak ada transformasi data. Kedua, membuat keputusan dan pemecahan arus data berdasarkan aturan bisnis. Lebih ke decision. Itu berada di flowchart. Jadi, kalau flowchart kan, tadi saya coba gambarin lagi biar lupa. Dia ada yang namanya simbol diamond. Itu fokusnya untuk pengambilan keputusan. Sesuai atau enggak. Nah, kalau di FI nggak ada itu. Dia hanya mentransformasi data. Dia hanya menjelaskan aliran data dari satu ke yang lainnya. Dari sistem 1 ke sistem 2. 2 ke 3 ke 4, nanti bisa terlihat daripada di FD. Kemudian dia menggabungkan arus data yang telah diproses dan yang belum. Jadi seperti ini. Kita ada nasabah. Dan ini merupakan sistem bank. Nah, nasabah dia mengirimkan, tidak mungkin ada satu nasabah untuk satu bank, pasti ada ribuan nasabah. Nah, arus data ini dia meminta peminjaman, dia minta kredit approval. Saya mau minta kredit dong, formal misalnya. Nah, tapi ada satu nasabah lainnya dia mengirimkan kredit yang telah di-approve oleh divisi yang sebelumnya, berbeda lagi. Nah, jika hal ini terjadi, jadi ada from kredit yang telah di-approval dan from kredit yang belum di-approval di dalam satu arus data yang sama, ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjadi membingungkan apakah, oh berarti tidak ada perbedaan antara from kredit yang telah divalidasi dan from kredit yang belum divalidasi. Nah, kalau misalnya hal itu, misalnya ada narasinya, seharusnya seperti ini harus dipisah. Karena ya memang pertama beda data dan waktu datanya pun berbeda, harus dipisah. Sama yang kedua menyaring atau meringkas arus data. Ini juga tadi kalau misalnya datanya itu harus lengkap mungkin, jangan disingkat-singkat atau si datanya ini ya diringkas dalam satu aliran data.
Ayo udah kita daripada pusing-pusing, ada satu form, ini form 1, ini form 2, ini form 3. Nah, padahal form ini itu beda waktu inputnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kembali lagi akan tidak sesuai dengan narasinya. Dan lalu upayakan 10 proses dalam satu halaman. Jika terjadi lebih daripada 10 proses, maka kita buat sebuah resumenya dulu. Kita buat yang namanya konteks diagram dulu tuh. Apa aja sih yang terkait dengan sistem kita. Lalu kita rekomposisi sistem ini teh punya subsistem apa aja. Baru kita jelaskan per subsistem ini. Oh, ternyata subsistem ini teh adalah subsistem laginya yang berhubungan satu sama lain. Dan dia terhubung dengan satu entitas dan beberapa entitas lainnya. Dan itu ya jangan irit-irit dalam satu halaman. Kita satu halaman untuk satu konteks diagram, terus di composition halaman kedua, halaman ketiganya untuk di FD level 0, level 1, level 3 di halaman-halaman berikutnya. Jadi harus 10 proses maksimal per satu halaman. Nah, ini dari mana data flow. Jadi bila ada data flow yang mau bersamaan karena memang waktunya atau diinputkan secara bersamaan, ya dimasukkan dalam satu aliran data dan harus ditulis. Kalau misalnya tidak bisa mengalir bersamaan, ya dipecahkan dalam dua aliran flow. Jadi ada kemungkinan besar pada saat kita membuat sebuah DFD, kita teh bisa saja menggambarkan lebih daripada 3 flow. Sini, tidak boleh ke sini lagi. Udah kirim lagi ke sini lagi. Nah, biasanya kalau seperti ini, yang terjadi adalah pada saat kita melakukan verifikasi atau validasi data bertahap dalam sebuah sistem itu berkali-kali itu biasanya. Oke, data flow berikutnya adalah differentiating data flow. Data flow yang terpecah, jadi banyak data flow. Jadi menggambarkan data yang awalnya satu, kemudian dikirim ke berbagai tujuan yang berbeda. Misalnya, kita dari sebuah entitas. Ini kita kirim ke sebuah proses. Dia akan menggambarkan satu ke storage. Yang satu ini diteruskan ke siklus lainnya. Yang lagi dikirimkan kepada entitas. Ini bisa jadi terjadi kayak gini. Misalnya kita mengirimkan permintaan pembelian kepada misalnya satu ini 1.1 penerimaan permintaan. Nah, nanti si data permintaan ini dikirimkan storage, lalu disambungkan lagi ke bagian 1.2 untuk proses pembeliannya, dan ini dikirimkan pada di bidang siklus expenditure-nya. Itu bisa terjadi. Ataupun bisa terjadi penggabungan atau converging. Jadi dari berbagai sumber data ini digabungkan dalam satu paket tunggal. Misalnya, jika ini ada sebuah entitas, misalnya entitas untuk registrasi mahasiswa, kita akan mendapatkan entitas mahasiswa. Ada juga entitas dari mana itu biasanya? Dari TU mengenai si mahasiswa ini. Ada juga entitas daripada tentang apakah mahasiswanya udah bayar atau belum. Nah, itu diinputkan dalam satu proses. Proses ini akan menghasilkan jika dia ini akan masuk ke proses registrasi berikutnya. Registrasi 1 untuk registrasi selanjutnya. Itu berada di converging data flow. Dari 3 arus data menjadi 1 arus data. Nah, ini salah satu aturan yang wajib diketahui oleh rekan-rekan di sini sebelum membuat namanya DFD. Ada yang namanya DFD miracle of black holes. Black holes itu berarti tidak ada input. Tiba-tiba ada output. Misalnya seperti ini. Nah, 1.2 ini kita tidak ada input yang masuk. Mana input yang masuk ke proses meloading. Tiba-tiba dia menghasilkan bukti loading. Atau black hole. Dia itu dia mana. Nah, ini sama. Saya black hole itu adalah pada saat entitas ini datang. Dia kirim ke sebuah proses. Udah,
Oke, sorry. Tadi keputus ya? Iya, Pak. Yo, bisa. Oke. Jadi, jika saya ulang lagi, yang namanya miracles dan black holes, berarti kalau miracles tidak ada input, tiba-tiba ada output. Tidak ada input masuk ke proses 1 trik 2, ya tiba-tiba menghasilkan bukti loading 1, bukti loading 2. Black hole, perusahaan ini mengirimkan data kepada proses migrasi, dokumen A3 atau dokumen A4, tapi tidak ada keluarannya, tidak ada output yang dikeluarkan. Data yang dikeluarkan nggak ada, itu black hole, berarti datanya tiba-tiba menghilang. Black hole tiba-tiba ada, kalau black hole tiba-tiba menghilang. Ini dua daripada aturan yang harus kita ketahui sebelum kita buat DFD. Jangan sampai kita buat ini gitu pada saat tugas nanti. Kemudian, proses data apa yang tidak diperbolehkan? Pertama, harus antar entitas dengan entitas lainnya. Ini tidak boleh. Harus ada proses untuk pertukaran data antar entitas. Atau kita dari entitas ke data storage juga nggak boleh. Karena dibutuhkan proses juga untuk melakukan update. Ini harusnya ada proses update. Ini harus ada data tarik misalnya, tarik data. Harus ada ini, harus ada yang namanya proses ini. Ataupun sama kayak ini juga, harus ada penarikan data. Ada penarikan data. Atau antara data storage dengan data storage-nya. Jadi, data storage itu sama halnya dengan entitas. Nggak boleh langsung berhubungan. Tapi harus ada sebuah proses yang menghubungkan antara data source 1 dengan data source 2. Misalnya dia memindahkan dari data storage convertible ke data storage inti perusahaan untuk utamanya. Dikirim misalnya dia update. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanya dulu? Saya ingin cek dulu si hotspot saya. Oke, saya lanjut lagi. Bagaimana kita membagikan DFD? Jadi, DFD itu dapat dibagi-bagi dari level yang paling umum hingga ke level yang paling detail. Dari yang paling general, kita mengetahui apa saja yang terlibat dengan sistem kita, hingga ke level yang paling detail, kita mengetahui subproses apa aja sih yang terjadi, subproses apa sih yang terlibat, dan kita bisa membagi DFD tersebut. Sedikit sistem yang dapat dibuat di diagram dalam selembar kertas. Sehingga user itu perlu membuat level diagram yang jauh lebih detail dengan banyak lembar-lembar lainnya. Jadi, aturan yang tadi kita pelajari sebelumnya, dalam satu workspace ini butuh maksimal 10 proses. Boleh lebih daripada 10 proses. Kalau lebih daripada 10 proses ya berarti buat di diagram di kerja berikutnya. Nah, level tertinggi daripada DFD, dia merupakan konteks diagram. Nah, konteks diagram itu merupakan rangkuman utama dari sebuah sistem. Dari konteks diagram, kita mengetahui sistem kita ini bekerja sama dengan entitas apa aja sih. Sistem ini bekerja sama dengan dokumen, dengan sistem apa lagi sih. Nah, itu kita tahu daripada konteks diagram. Dari sini kita mengetahui daripada sumber input kita, source input kita, dan tujuan daripada hasil pemrosesan siklus kita. Nah, jika saya boleh gambarkan, ini bentuknya daripada konteks diagram. Jadi kalau konteks diagram, di sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya sistem payroll itu, dia ini bersinggungan dengan departemen yang ada. Bisa jadi departemen produksi, departemen workshop, departemen warehouse. Dia mengirimkan time card dia, data time card. Kita tidak tahu kan dokumen apa bentuknya time card ini. Apakah dalam bentuknya kayak kartu-kartu nih, satu banyak kan, bukan, atau dia bentuknya satu resume per bulan, kita tidak tahu. Dikirimkan ke sebuah payroll. Dan payroll, nanti dia bisa membuat sebuah namanya payroll report kepada manajemen bahwa saya akan membayar sejumlah uang kepada employee dan melalui bank itu berdasarkan daripada time card di sini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya konteks diagram itu hanya memperlihatkan kepada siapa kita berinteraksi dan apa saja sih data yang kita interaksikan dengan entitas lainnya.
adalah daripada konteks diagram. Dari sini kita bisa membagi kepada yang namanya kita masuk konsep ada decomposition diagram. Jadi yang namanya decomposition diagram itu harus disebutnya apa ya? Mendekomposisi itu membagi-bagi sistem utama menjadi sebuah subsistem. Misalnya, kalau misalnya dalam payroll cycle, nah, dia itu ada yang namanya input karyawan baru. Input karyawan baru. Ini merupakan 1.1. Sorry, ini 0. Ini kemudian ada 1. Nah, duanya, misalnya ini merupakan update karyawan. Yang ketiganya, dia merupakan proses penggajian. Nah, yang keempatnya, dia membuat report dan membayar tax. Nah, dari input karyawan baru, ada lagi proses lagi, subsistem lagi. Ini terus lagi. Dia 1.1, ini 1.2, ini 1.3. Nanti bisa kita dekomposisi lagi. Dari 1.1-nya ada lagi subproses. Dan kita bisa menggambarkan hal ini dengan lebih detail lagi, tergantung daripada kita. Tergantung daripada narasinya. Apakah narasinya dalam bentuk detail kah atau tidak? Kalau bisa dalam bentuk detail, ya berarti kita harus menggambarkan kenyataan tersebut. Bahwa sebetulnya proses yang terjadi di sini sangat-sangat bertingkat-tingkat. Sangat berhierarki. Oleh karena itu, di composition diagram itu dikenal dengan nama hierarchical chart. Karena ada hierarkinya. Nah, dari composition diagram, kita baru bisa membuat yang namanya DFD level 0. Kita bisa melihat tuh, jadi ternyata yang namanya human resource itu, dia tidak berhubungan langsung dengan prepare report, tapi dia berhubungan dengan prosesnya update employee dan update payroll file. Dan juga misalnya departemen-departemen ini, yaitu mengirim atau misalnya mengirimkan data pada siapa sih? Kepada nah, dia itu mengirimkan kepada misalnya dia hanya mengirimkan kepada prosesnya pay employee. Nah, ini daripada dia level 0. Jadi dia mendetailkan apa yang kita ketahui dari konteks diagram dan decomposition diagram. Dekomposisi untuk mendekomposisi sistemnya. Kalau misalnya konteks diagram, dia menjelaskan siapa aja yang terlibat. Nah, baru kita bisa gambarkan di sini. Nah, kalau DFD level 1, 2, dan 3, yaitu hanya mendetailkan apa yang kita lihat daripada DFD level 0. Misalnya di sini nih. Di sini kan dari 2.0 play employee, dia dapat didekomposisi lagi menjadi ada subproses payroll, proses payroll, dan prepare cash disbursement. Dan biasanya tidak ada awalnya di sini nih. Dia langsung tiba-tiba muncul time card dari departemen, masuk ke proses payroll, dia kirim lagi kemana. Dia kirim, akhirnya dikeluarin aja. Dikirimnya misalnya harusnya di sini kalau payroll cash disbursement voucher, berarti dikirimkan ke atau proses lainnya, update general ledger. Nah, sebetulnya sih kalau pada saat pembuatan DFD, kita bisa menentukan akan sedalam apa DFD yang akan kita buat. Tapi rata-rata DFD itu paling maksimal level 2, itu pun udah jarang. Tapi kalau misalnya birokrasinya sangat panjang, misalnya kalau waktu saya coba buat di BUMD, itu bisa sampai level 3 atau 4, saking detailnya, dan diminta detail. Narasinya sangat panjang, bisa buat detail aja. Tapi tergantung apakah si usernya akan meminta tersebut atau tidak. Cuman kalau nanti buat tugas pertemuan sekarang, saya cuma minta sampai level 1 aja. Oke, ini proses decomposition, jadi tadi kita udah baca. Nah, untuk memahami DFD, dapat beberapa aturan. Aturan pertama, kita harus memahami sistem. Kita mengobservasi aliran informasi dan interview pihak terlibat. Ini hal yang paling wajib. Kita bisa aja membaca prosedur yang sudah ada dengan DFD yang sudah ada, walaupun itu kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Jika itu tidak benar, dan kita yakin ada kemungkinan tidak sesuai, kita harus melakukan observasi. Observasi ini bisa berarti kita harus berada di perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kita melihat apa sih yang terjadi antara entitas satu dengan entitas lainnya. Apa yang terjadi antara entitas satu dengan storage dia. Kita lihat. Dan biasanya kita melakukan interview dulu.
Jadi setelah kita melakukan interview, kita observasi. Interview ini buat kita mengetahui, oh ternyata gambaran besarnya departemen sales itu seperti ini loh. Departemen R&D itu prosedurnya ternyata cukup rumit ya. Nah itu kita pahami dulu sistemnya secara general. Nah pada saat kita memahami sistem, kita harus mengabaikan proses dan tindakan pengendalian seperti mengoreksi kesalahan. Jadi kalau misalnya nanti ada di dalam GFLS ada proses yang namanya, oh kalau misalnya dia salah hitung, kita harus mengupdate lagi tuh si database-nya. Nah, itu kan bisa jadi sering terjadi. Tapi, atau misalnya jarang terjadi tuh. Tapi kalau misalnya dia kritis dilakukan, dan hanya kritis dilakukan, maka perlu kita ikutkan. Hal-hal yang sebetulnya ini teh pasti terjadi. Tapi kalau yang jarang terjadi, seperti koreksi kesalahan ya, jangan dimasukkan dalam DFD. Dan biasanya jarang tuh dimasukin proses pengoreksian sebuah data dalam narasi atau prosedur. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya force major. Kemudian kita harus menentukan batasan-batasan sistem. Dari mana mulai dan dari mana berhentinya. Dari mana sistem ini bermulai? Ya kita lihat daripada dekomposisinya. Saat dekomposisi ini, kita mengetahui bahwa proses pertama dalam payroll itu adalah input new employee atau mengupdate employee baru. Baru kita membayar gaji mereka. Ya, berarti kita harus mengikuti. Itu mulainya hingga akhirnya adalah membayarkan pajak si PPH ini. Ya, kita mengirimkan report kita kepada manajemen. Itu adalah akhir daripada sebuah DFD ini. Ada batasan mulai dan ada batasan akhirnya. Nah, rule keempat adalah kita menggambar diagram konteks terlebih dahulu atau konteks diagram dulu tuh. Kita lihat dulu apa aja sih yang terlibat. Baru kita buat decomposition diagram untuk menentukan akan serinci apa DFD kita. Hingga level 2 kah atau level 1 udah cukup. Kita lihat daripada decomposition diagram. Dan jangan sampai pada saat kita buat decomposition diagram, kita itu tidak melakukan observasi dulu tuh. Karena biasanya ini sering terjadi. Kita merasa sistem di McD mah pasti hanya ada warehouse aja, hanya melibatkan 2-3 entitas aja. Tapi kenyataannya pada saat kita melakukan observasi, kita jauh lebih dalam daripada itu. Nah, jadi rule ini itu saling berhubungan. Jadi kita kalau misalnya kita buat diagram konteks sama decomposition diagram, ya kita harus observasi dulu. Kita harus baca dulu narasinya betul-betul. Kita interview, kita memahami apakah benar atau tidaknya narasi ini. Berikutnya kita mengidentifikasi dan memberi nama data flow. Yang bisa tidak diberi nama hanya aliran data menuju data source. Jadi kalau data source ya kayak input aja tuh, misalnya update atau dia menarik data. Data flow ini selalu mengalir bersama, harus digambarkan menjadi satu. Nah tadi kalau misalnya dia bersamaan, ya udah kita gambarkan dalam satu data flow. Jadi kita menuliskan data 1, data 2. Tapi kalau misalnya tidak bersamaan, tidak bisa mengalir bersamaan karena waktunya berbeda. Kita gambarkan dalam versi yang berbeda. Data 1, data 2. Rule ke-7 adalah kita menunjukkan proses di mana data flow dikonversi, yakni harus ada transformation process. Kalau nggak ada transformation process, ya berarti itu bukan data flow diagram, itu mah hanya data flow. Kita flow diagram doang, kita tidak mengetahui apa ya, apakah data ini dikonversi kah, ataukah data ini diupdate ke sebuah data storage, kita nggak tahu itu. Nah, makanya harus ada transformation process dari setiap data flow ini. Rule 8, yakni proses yang secara logis berhubungan dapat dikelompokkan. Seperti tadi kita gambarkan decomposition. Jadi pada saat kita mendekomposisi sebuah sistem, jika subsistem ini, misalnya nih rekan-rekan di sini observasi dan hanya mengerti subsistem. Lalu ternyata ini saling berhubungan kok, saling bisa dikelompokkan ya, dikelompokkan dalam satu sistem yang lebih besar. Biasanya mah pada saat observasi yang diketahui bukan sistem besarnya, tapi subsistemnya yang diketahui yang pertama kali, subsistem dulu nih, kita gabungin, kita lihat dulu apa sih hubungannya, baru kita buat ditarik lagi garis yang paling atas. Lalu kita harus memberi nomor dalam setiap proses secara sekuensial, jadi secara berurutan. Proses 1, proses 2, proses 3, 1.1, 1.2, 1.3. Ini kalau misalnya 1 nih. Kalau misalnya 2 ya berarti 2.1, ini 3.1.
Baru kita runut lagi di 1.1 dan sekian. Jadi harus benar-benar memperlihatkan bahwa si proses ini itu berurutan. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh sebelumnya, kita lihat bahwa dia ini berurutan, bahwa kita mengetahui pertama kali yang terjadi adalah update employee, dan kita mengetahui yang paling akhirnya adalah kita mengupdate Grand Ledger. Kita bisa mengetahui urutan-urutan dari pekerjaannya, urutan-urutan aliran datanya ini. Dan ya tadi nama proses menurut kata kerja tadi udah kita bahas. Kita memberi nama semua data store, wajib mengidentifikasi semua entitas dapat ditulis 2 kali untuk menghindari garis yang berpotongan, tapi proses tidak boleh ditulis 2 kali. Karena kalau 2 kali ya berarti kita bingung mana yang dahulu, proses mana yang didahulukan. Kalau entitas bisa 2 kali. Oke, pembuatan DFD itu harus dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Berarti dimulai dari pojok kiri atas. Misalnya proses ini dia mengirimkan ke siklus ini. Itu siklus ini dikirimkan ke siklus kedua. Siklus kedua dengan pada data storage yang mengirimkan kepada siklus ketiga. Nah, aturan-aturan ini yang paling penting ini ya, yang buat dari atas dari ke bawah, itu dilakukan agar tidak terjadi yang namanya perpotongan antara data flow. Bisa jadi kan kalau misalnya kita paksain ke atas nih, seperti ini bisa jadi pada saat kita membuat ini, kemudian kita buat ini, ada perpotongan. Kalau ada perpotongan ini akan bingung, mana yang dari sumber ke destinasinya, yang benar yang mana? Apakah 1 ke 2 kah? Atau 3 ke 4? Oke. Oke. Sebentar nih. Oke, sambil menunggu ada yang ingin tanyakan dulu. Oke, sebentar. Oke, tadi kita sampai sini. Oke. Nah, rule ke-14 adalah biasanya tidak bisa langsung balik pada pembuatan pertama. Jadi pasti kita harus perbaikan ulang lagi. Oleh karena itu, sebetulnya untuk mempelajari DFD atau flowchart atau BPD itu kita harus do it. Kita harus melakukannya. Nggak bisa dengan seminar kah atau kita dari baca, nggak. Kita harus benar-benar membuat dulu tuh. Kita buat, lalu kita tunjukkan, direvisi, buat lagi. Dan itu jadi semakin kita memahami bahwa permodelan itu ternyata tidak sederhana. Kita harus buat dari awal hingga akhir. Dan pada saat pembuatan DFD, itu bisa jadi perbaikannya ini bukan memperbaiki si narasinya, tapi si simbolnya. Bisa jadi simbolnya salah digunakan. Itu bisa sering terjadi. Atau misalnya simbol yang kita gunakan ini, simbol-simbolnya ini tidak akurat dengan narasinya. Nah, karena itu memang pasti harus kita revisi terus-menerus. Nah, biasanya dalam pembuatan DFD itu, kita harus menuliskan nama DFD-nya. Misalnya, ini merupakan DFD daripada revenue cycle. Kita tulis di sini. Tanggal pembuatannya berapa, dan siapa yang membuatnya. Misalnya kalau individu ya tuliskan nama rekan-rekan di sini. Tapi kalau misalnya sebuah lembaga, tuliskan lembaganya apa. Ini diperlukan untuk kita mengetahui DFD ini tuh menggambarkan proses dan aktivitas pada tahun berapa. Karena ada periodenya. Biasanya kalau ini tanggal pembuatannya 2015, ya berarti hanya relevan untuk kita mengetahui proses tahun 2015. Tapi kalau 2020 ada update-annya, ya berarti kita harus membuat DFD yang baru. Itu yang harus kita pahami ke pembuatan DFD ini. Oke.
Itu aturan ini mengenai data flow diagram ini salah satu cara sederhana untuk kita mengetahui inputan pada sebuah data, prosesnya kayak gimana, sama outputnya. Misal, di sini ada narasi proses pengajian. Ketika karyawan diterima bekerja, maka akan mengisi formulir karyawan baru. Ketika perubahan terhadap status pengajian muncul, seperti kenaikan atau perubahan potongan-potongan, maka bagian sumber daya manusia akan mengisi formulir perubahan karyawan. Oke. Dari sini kita mengetahui bahwa sebetulnya dalam narasi proses ini terdapat data input, yakni formulir karyawan baru, tujuannya dan juga formulir perubahan karyawan. Formulir karyawan baru untuk karyawan yang baru diterima bekerja. Formulir perubahan karyawan apabila ada updatean, misalnya dia gajinya naik, terdapat promosi, atau misalnya dia pernah kasbon. Itu harus perlu kita inputkan dalam formulir perubahan karyawan ini. Nah, dari sini kita bisa menuliskan dalam tabel tadi, data inputnya adalah form karyawan baru. Dan data input keduanya adalah form perubahan karyawan. Lalu prosesnya di mana? Prosesnya adalah formulir tersebut digunakan untuk membuat atau mengupdate record dalam file karyawan gaji yang sudah disimpan. Nah, berarti kan formulir tadi itu dilakukan update. Ada kata update record. Nah, pada saat ini kita harus menuliskan kata kerjanya, yakni update record. Kita mengupdate record karyawan. Berarti dari sini kita bisa melihat, data inputnya adalah form karyawan baru. Lalu ada prosesnya update record karyawan. Nah, di sini kita lihat dulu, ini siapa sih yang masukinnya? Kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya, ini teh adalah misalnya bagian HRD. Oh, berarti HRD yang masukin. Ini ada satu entitas, HRD. HRD. HRD dia mengupdatekan from karyawan baru dan from perubahan karyawan yang dilakukan yang berbeda dengan proses update record. Nah, ini udah terlihat bahwa sebetulnya sekarang di FD-nya ada entitas ini, ada proses ini, tapi ingat, jangan selesai sampai sini. Kalau selesai sampai sini, berarti ini terjadi yang namanya black holes. Kita input data, tapi nggak ada outputnya. Nah, kemudian data outputnya adalah record karyawan akan disimpan secara alfabetis, ya. Berarti outputnya adalah ini, record karyawan telah terupdate. Nah, di sini terlihat bahwa sebetulnya simbol yang digunakan adalah entitas dan juga proses. Kemudian ada yang namanya data storage. Nah, ini yang terjadi dalam narasi tadi. Jadi sekarang kita bayangkan, pada saat nanti saya mengirimkan tugas, narasinya tidak akan sependek ini sebetulnya. Tapi kita harus baca beberapa jeli. Mana inputnya, mana prosesnya, mana outputnya dari narasi ini. Ini kan kalau dari narasi ini kan kita hanya mengetahui, ini hanya ada 2 input, 1 proses, dan 1 output. Nah, ini file karyawan telah terbarukan. Jadi kalau misalnya di tugasnya agak cukup banyak yang harus kita baca. Mungkin bisa berkali-kali. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya. Jadi pertemuan sekarang sebetulnya bisa dibilang cukup singkat karena saya ingin melihat nanti rekan-rekan sini saat pembuatan di FD akan seperti apa. Jadi nanti yang saya ambil mungkin ada 5 atau 6 di FD untuk kita bahas apakah ini di FD benar atau tidak. Atau misalnya ini ada yang kurang di mana sih, nanti kita bisa mantapkan di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Pak mau nanya. Ya gimana? Kan kalau tadi itu kalau untuk bikin flow-nya itu lebih baik ke bawah atau ke kanan gitu ya Pak? Ya. Nah kalau misalnya itu kayak udah penuh, apakah memungkinkan ke atas atau ke kiri atau bahkan kayak nyerong gitu Pak? Nah jadi sebetulnya kalau udah penuh kita harus mikir lagi, ini ada kemungkinan dekomposisinya salah, dekomposisi diri kita salah, atau misalnya hal itu terjadi
kita bisa dikeatasin dari secara umum itu bisa seperti itu. Cuman diupayakan arusnya itu akan seperti dari kita nyamping seperti ini. Kalau dia ke atas ya berarti ya kita harus bacanya ini. Tapi biasanya benar-benar biasanya ya. Pada saat kita membuat dekomposisi, kita benar-benar menghitung apakah subproses ini teh bisa digabungkan dalam satu proses nggak sih? Berarti kalau misalnya terlalu banyak, terlalu penuh, ya kita tinggal lihat lagi apakah dekomposisinya sudah cukup padat atau belum. Apakah subproses yang tadi kita temukan ini bisa kita gabungkan dalam satu subproses ini, bisa kita gabungkan dalam satu proses lainnya. Ini kita bisa gabungkan lagi jadi satu proses lainnya lagi. Jadi hierarkinya misalnya kalau ketemukan subproses dulu tuh, baru kita gabungkan dalam proses yang lebih besar, proses besar lagi kita naikkan lagi ke atas. Biasanya seperti itu kalau dalam membaca sebuah narasi menjadi sebuah DFD gitu. Jadi nanti di tugasnya saya minta buat konteks diagram dulu, baru kita buat komposisi gitu. Fadila. Oke, makasih Pak. Iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau tanya. Ya. Berarti tadi kalau misalkan kita baru dapat narasi itu kita bikin yang dari bawah dulu terus ke atas itu. Dari bawah dulu ke atas. Oh, enggak. Ya, jadi itu disebutnya dekomposisi diagram. Jadi kalau dalam bentuk narasi, karena saya karena misalnya udah terlatih, jadi kita bisa mengetahui oh ini subproses ini bisa kita gabungkan tanpa kita harus membuat dari bawah ke atas. Nah, kita udah tahu oh ini subproses dalam parallel cycle itu adalah proses 1, 2, 3, 4, 5. Dengan narasi itu oh seperti ini subprosesnya. Tapi misalnya biasa untuk kita meyakinkan diri, kita buat daripada subproses yang ada ini, baru kita gabungkan ke proses yang lebih utama lagi, yang lebih besar lagi. Gitu Andini. Oh, iya. Untuk mengidentifikasinya, kita harus mengetahui dulu prosesnya apa aja. Maka saya memperkenalkan satu gambaran ini, atau tabel ini, bahwa ada data inputnya, ada prosesnya, sama data outputnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Wah, senang sih kalau ada pertanyaan deh. Jadi kayak merasa di kelas saya. Seriusan. Oke. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, saya bakal ngirim 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan di sini membuat narasi dari DFD. Pertanyaan kedua membuat DFD dari narasi. Nanti mana yang benar sebetulnya akan saya nilai dari itu. Seperti saya lihat dari pada logika rekan-rekan di sini untuk menarasikan dan menggambarkan sebuah sistem yang ada. Oke. Izin pause recordnya. Nanti di sini ada yang pakai MacBook nggak ya? Saya takutnya ada pakai MacBook. Nanti coba diusahakan kalau yang punya MacBook bisa install Visio apapun, boleh yang versi 2016 atau 2013. Karena sama-sama aja sebab penggunaannya mah. Simbolnya masih yang udah pakemnya mah udah itu aja, cuma tinggal di-update doang. Oke, kalau tidak ada, saya minta izin rekan-rekan di sini menyalakan kamera untuk saya dokumentasikan. Sebentar. Oke. Sorry, ini yang di SADM bukan ya? Iya Bapak. Oh iya? Ketemu lagi kita ya? Iya. Aduh. Kamu kuliah berarti langsung ya jebretkin. Oke. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.